Kalau kami dulu lebih ke fisik, cuman ke fisik itu nggak main fisik ya. Ke fisik tapi tidak main fisik. Ke fisik tapi tidak main fisik. Seperti kalau misalnya terlambat sholat itu disuruh kelilingi lapangan. Pas sampai di sini kayak was-was begitu ya. Was Karena keluarga gak ada, hmm. baru jauh dari kampung halaman itu kan barat ke timur kan jauh sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lentera Komunikasi. Hari ini kita akan mengobrol bersama seorang perantau yang datang dari jauh, namun tidak begitu jauh, tapi cukup jauh. Ya, sepertinya cukup jauh karena di ujung Indonesia. Perkenalkan Yusri Alkorni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yusri wabarakatuh. Alkorni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Anda sendiri bagaimana? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Hmm. Teman-teman sekalian, kita akan mengobrol bersama Yusri Alkorni mengenai perjalanan hidupnya, apa saja yang terjadi dalam masa waktu perjalanan hidupnya dari saat di kampung halaman dan sampai merantau ke Kota Daeng di Makassar ini. Karena setiap perjalanan hidup itu punya makna, termasuk perjalanan hidupmu. Yusri Alkorni, saya ingin mendengarkan cerita dari antum ini. Sebelum ke Makassar ini kan asalnya dari Aceh. Ya, dari Aceh. Di Aceh ini kan luas. Nah, kalau di Indonesia itu kan kita tahu ya, kalau saya pahamnya itu kan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, Sabangnya ini kan pasti Aceh, toh, dari Ya. ujung ya Sabang. Nah, dari Sabang ini apakah jauh dari kampungnya antum? Sabang itu kalau kampung kelahiran saya itu di tengah-tengah, tengah-tengah Aceh. Kan Aceh kalau kilometer 0 Sabang di ujung paling ujung, kalau ke apa namanya ke sananya itu berbatasan dengan Medan. Jadi saya itu di tengah-tengah, Aceh Tengah. Oh, Aceh Tengah. Ya. Kalau ini apa namanya, kalau kita di Makassar kan ada kayak Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau di Aceh provinsinya apa? Provinsi Aceh juga. Aceh Ibu saja, kotanya Banda Aceh. ibu Kampung kota, saya sendiri itu di Kabupaten Benar Meriah. tapi di Banda Aceh. Banda Aceh kan ibu kota. Banda Provinsinya Aceh apa? ibu kota. Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Tapi ada banyak provinsi di ini. Aceh Enggak, kan, Aceh itu provinsi. Aceh itu Ya, provinsi. berada di Pulau Sumatera. Kabar Pulau Ya, Sumatera, oke. Terus Aceh provinsi berarti kabupaten kotanya yang terpisah-pisah. kabupaten saya itu di Benar Meriah, Bandar di Meriah. tengah-tengahnya. Nah, selain itu kayak kalau kayak itu apa? Sabang itu apa dia Kalau Sabang provinsinya? itu dia masuk ke Kabupaten Aceh Besar. Aceh Besar. Ya, bisa kita katakan itu Sabang kecamatan lah. Oh, kecamatan. Kalau ini kejadian yang tsunami tahun berapa itu? Kalau yang tsunami itu di Banda Aceh, di ibu kota provinsi. Di ujung barat ya. Ya, di ujungnya. Plus dengan yang di Melabuh Aceh Selatan. Tapi jauh dari kampung, kalau kampung. Ya, lumayan jauh dari kampung saya karena saya kan di daerah pegunungan. Oh, daerah pegunungan. Iya. Berarti waktu kejadian tsunami itu tidak terdampak ya? Ya, Sampai tidak. Cuman getaran gempanya itu sampai ke sana. getaran gempa sampai ke sana. Bahkan sampai ke Riau. Saking Ya, dahsyatnya itu ya. Tapi berarti waktu itu antum ada di sana, di Aceh. ya, ada di sana. Saya Kelas berapa itu waktu itu? baru kelas 1 SD, 2004. Oh, 2001 Ya, SD ya. kebetulan saya itu bukan tinggalnya di ini. Kan saya lahir di Benar Meriah. Benar-benar iya, ini Benar Meriah. lahir di sini berarti Ya, ini kampung halaman ini. kampung halaman, Ya. tempat kelahiran. Cuman besarnya itu di daerah Sigli, Pidi, Brunei. Itu Jauh dari kampung halaman. lumayan jauh, dilewati beberapa kabupaten. Cuman agak dekat dengan apa namanya dengan Aceh Besar, dengan Banda Aceh itu Oh, sekitar lebih 2 jam atau 2 jam setengah lah dari kampus saya. dari untuk ke situ. Iya, Berarti tidak terlalu jauh ya. iya, Nah, untuk ke situ. Nah, Yusri, kalau waktu kecil itu kan orang itu beda-beda ya. Ada yang kalau di kampung termasuk tempat saya besar itu sekolah tidak banyak. Jadi kalau kayak SD itu di kampung saya ada SD. Nah, tapi kalau mau SMP harus ke kampung sebelah. Kalau di Aceh bagaimana? Apakah
Sudah termasuk dekat kota begitu sehingga banyak sekolah kampungnya antum atau seperti apa? Kalau sekolah di kampung saya itu SD tidak terlalu banyak. Cuma kebetulan posisi sekolahnya itu ada 2 pas di kampung saya. Dekat Eee, rumah SD Menasah Daya Hadan 1, Madrasah Ibtidaiyah Menasah Daya juga 1. Pas SD-nya? di kampung saya. Oh. Nah, Yusri masuk di mana? Kalau saya di MIN dulu, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Berarti Basicnya bukan dari 2 lebih, itu, SD 2 yang dekat rumah itu bukan di situ eee, masuk? masuk kan tingkat. Oh, Ada, 1 SD, kan ya. SD lebih ke negeri, Hmm, sekolah dasar negeri, ya, kemudian ada yang basic-nya lebih ke agama, MI, ya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Masuk ke situ. Jadi saya lebih masuk ke, eee, yang basic-nya agama, Oh. MI. Berarti dari kecil memang dari SD sudah masuk mulai menggeluti dimasukkan oleh orang tua ke sekolah agama. Iya. Nah, Yang menarik juga di Aceh itu, kalau dulu generasi saya ke bawah ya, 90-an, itu berarti memang lahiran tahun 90-an. saya 99, Ya, ya. Itu basic anak-anak di sana itu lebih ke agama. Kalau saya dulu kan paginya sekolah, siangnya langsung ke pesantren. Pesantren di sana Dayah namanya. Itu bisa pulang pergi. SD. Iya, pas tingkat SD. Kan SD sudah sekolah agama. Iya, tapi kan kalau sekolah agama yang tingkatnya negeri itu beda dengan langsung belajar agama di pesantren. Kalau di pesantren lebih ke Oh. agamanya. Kalau di Madrasah Ibtidaiyah, dia belajar pelajaran umum. Cuman jam pelajaran agamanya itu lebih banyak ketimbang yang di sekolah negeri. Sekolah negeri. Sekolah dasar negeri ya, Ya. SD. Berarti sekolahnya tetap sampai ini ya, sampai siang saya, Ya, sampai siang pagi saya. sampai siang. Terus sorenya lanjut lagi di sekolah apa ke Di pesantren. pesantren, ya. Pesantren Ya ini kita dia tidak ada ini ya, tidak ada tingkatannya begitu, sama saja atau ada tingkatan juga kayak kelas 1, kelas 2. ada tingkatan, cuman dia lebih ke, kalau di sana kan lebih ke jenjang pengajian kayak kitab begitu. Ya, Oh, kayak tahun eee, ini bahas kitab ini, kalau sudah selesai naik ke pembahasan kitab lain iya, gitu. tapi kalau apa namanya, kayak kayak anak-anak kecil di sana kan mulai dari Iqra ya, Hmm, Iqra nanti naik ke jenjang Al-Qur'an, nanti di Al-Qur'an itu baru belajar kitab. ya. Kitab yang bahasa Arab Jawi itu biasanya. Kemudian nanti bisa naik lagi belajar, bahasa Arabnya sampai belajar kitab-kitab, mazhab Syafi'iyah begitu. Itu kalau sekolahnya kan pagi sudah sampai siang sekolah, terus pulang dari situ ke pesantren. Tapi Iya, pesantren ini tidak ini ya, tidak bermalam, tidak menginap, tidak tinggal di dalam eee, gitu. tidak, kalau kayak di Makassar kita lihat itu kayak TPA di masjid, cuma di sana kan ada pesantren khususnya dia. Oh, modelnya seperti TPA ya. Iya, modelnya Kalau seperti kita ya TPA. kayak di kampung saya juga tempat itu ya mengaji, sore mengaji Iya, ceritanya itu istilahnya sore tuh mengaji, mau pergi mengaji. Cuman kalau di Aceh lebih kental dengan lebih kental dengan syariatnya ya, syariat dulu. Islamnya. Iya. Waktu dulu, wah Iya, kenapa dulu itu? Nanti kita masuk ke situ. iya. Saya mau dengar ini Yusri, setelah sekolah dasar itu apakah masih sekolah di sekitar kampung situ untuk SMP-nya atau sudah lumayan jauh dari kampung halaman? Kalau apa namanya, itu mulai saya merantau ya, cuman bukan di luar Aceh. Saya merantau itu sekolahnya di pesantren di kampungnya Mursalin, teman saya itu, yang kebetulan pergi ke sini sama dia. Sama-sama Ya, juga. di Itu Aceh Besar, jaraknya jauh dari rumah? sekitar 2,5 jam lah kalau dari Berarti sudah mulai tinggal apa, meninggalkan kampung meninggalkan halaman kampung sejak, halaman. SMP. Sejak SMP ya, masuk SMP. Masuk ke sekolah umum, yang tadi Kak basisnya juga masih terhitung sekolah umum tapi, lebih banyak pelajaran agamanya. Ya, Kan ada sekolah negeri. ada sekolah Sekolah negeri, negeri agamanya, porsinya normal toh. mhm, Kalau yang tadi yang apa ya, ada ada apa istilahnya, sekolah agama tapi negeri juga, sekolah cuman agama tapi negeri pelajaran juga, agamanya itu lebih lebih banyak, lebih banyak porsinya ketimbang yang di, umum. umum, ya. Tapi ada juga pesantren yang fokus agama saja. Ada juga yang fokus agama saja di sana, Oh. banyak pesantren di sana. Nah, waktu SMP sudah mulai merantau itu ke sana, apakah dari kampung ini ada teman atau sendiri sejak ke SMP itu? Oh ya, kebetulan, ada pesantren di sana, namanya Kazim, itu di bawah naungan MCF juga ya. Itu Eee tingkat apa? di sana difasilitasi dari tingkat SD sebenarnya, SD, SMP, sampai SMA. Hmm. Cuma kebetulan saya masuk ke, pesantren Al-Kazim ini, dia di tingkat
SD, di tingkat apa nih, SMP. SMP-nya. SMP. Nah, itu yang pertama kali meninggalkan kampung halaman Iya, ceritanya. Cuman belum terlalu jauh ya, belum terlalu karena jauh. jarak 2 jam itu tidak terlalu jauh lah. Kalau rindu bisa pulang ke rumah kapan saja, Iya toh. iya. Setelah di situ di SMP sudah mulai belajar agama berarti porsinya lebih banyak. Iya, sudah mulai belajar agama. Nah, kan pilihan sekolahnya itu bukan hanya di situ, Mhm. apalagi ini lumayan jauh dari rumah 2 jam. Kenapa Yusri sampai pilih di sekolah itu? Apakah diajak sama teman atau seperti apa? Kebetulan itu, eee, yang mengelola dulu di pesantren saya itu kakak ipar saya. Jadi dia yang mengajak saya ke sana. Di SMP itu? Ya, di SMP. Oh, kakak ipar ada di Mhm. sana. Setelah lulus SD, diajaklah saya punya keponakan lulus SD Ah, ini, mau tidak masuk ke sini? ipar Ya, ya. ada ipar yang panggil. Jadi alasannya karena dipanggil sama ipar. Ya, Kalau Yusri memang tidak ada pilihan lain seperti kayak kan biasa itu kalau sudah lulus mau lulus sekolah itu kita sudah apa keker-keker itu bilang oh mau masuk di mana nanti lanjut di mana. Kalau Yusri memang belum. kalau saya tipe orangnya kayaknya beda kayak yang lain ya, karena saya orangnya lebih kayak ikut arus. Kalau misalnya mana yang mudah, saya ke situ, kalau agak-agak susah ya saya mundur Ya gitu. gitu. Jadi disesuaikan dengan Disesuaikan kapasitas ya dengan diri kapasitas. ya. Nah, Yusri ketika sudah di sana di SMP, apakah dari sana sudah muncul keinginan untuk belajar agama lebih jauh hingga nanti bisa sampai ke Makassar hari ini? Atau di SMP itu masih ikuti secara normal saja pembelajarannya sampai lulus SMP? Kalau SMP itu belum terpikir, ini kuliah. Nanti terpikir kuliah itu pas kelas 3 SMA. Pas lihat kan ada kakak kelas saya dulu, dia kuliah di Jakarta. Nah, itu di situ baru timbul keinginan untuk kuliah. Kayaknya kuliahnya menarik ya, Hmm. makanya di situ baru timbul apa namanya, keinginan untuk kuliah. Kalau dari masa SMP belum ada, masih ikut arus. Tapi di SMP itu kan pelajarannya sudah mulai tinggal ya, tinggal di asrama, sudah tidak Iya, pulang balik ke rumah, mhm. tinggal di sana. Nah, bagaimana kehidupan di sana? Pesantren Aceh itu seperti apa kalau ini? Kan kita Eee, mungkin ada budaya yang beda dengan di Sulawesi seperti di Makassar. Kalau di Aceh itu ciri khas pesantrennya seperti apa yang Yusri alami waktu di pesantren kelas 3 apa masa SMP? Kalau pesantren di Aceh itu, banyak dia macamnya. Ada Macamnya yang itu apa? ya, ada yang, tinggal di asrama, Hmm, ada yang tidak tinggal di asrama, pesantren tapi bisa pulang balik. bisa pulang balik, Hmm. ya. Bahkan sekarang itu bukan sekarang, dari dulu memang sudah ada yang sampai tingkat kuliah, Berarti eee, dari SD sampai SMP, selanjutnya sampai kuliah ya, satu tempat di pesantren itu? SMA sampai kuliah ada di situ, kayak di Mudi Mesra Samalanga. Kebetulan, apa namanya, sepupu saya, kuliah di situ ya, Ada sepupu di situ. ya, sudah selesai sekarang. Kalau itu pesantren yang Yusri tepati Eee, Al-Kasim itu seperti apa? Kalau saya itu basic-nya kayak asrama, cuman, belum ada sekolahnya di dalam, masih sekolah nebeng ke sekolah luar, sekolah negeri, Untuk ya, pendidikan untuk formalnya. pendidikan formalnya. Tapi tetap belajar di situ atau belajarnya keluar ke sana? Belajarnya keluar, tetap Oh, belajar keluar seperti biasa, nanti siangnya pulang baru belajar di pesantren. baru belajar Ya, agama lagi di gitu. situ. Oh, berarti seperti itu jenisnya ya. Yusri ketika itu di SMP ada tidak pengalaman yang berkesan itu yang teringat sampai sekarang di SMP masa-masa ini kan pertama kali meninggalkan rumah ya, tinggal Mhm. di tempat yang cukup jauh dari rumah. Apa yang teringat sampai sekarang di SMP itu? Kalau kalau kita bilang SMP ya, apa namanya, kayaknya masih dominan ke sisi-sisi yang belum dominan ke sisi positifnya. Hmm, Artinya cara berpikirnya belum terlalu dewasa, jadi masih ikut arus, kadang sama teman, ya masih masih bermain ya, bermain iya. ya. Tapi positifnya karena sekolahnya sudah sekolah agama. Ya, Nah, yang waktu lebih apa namanya, lebih berkesan itu sholat 5 waktunya terjaga, yang itu paling diingat ya, itu kalau di Aceh di pesantrennya sholat 5 waktu itu sholat 5 sudah waktu. ya semua terjaga dari kecil. Nah, Yusri setelah dari SMP itu SMA-nya lanjut ke situ atau Masih lanjut di situ, masih lanjut? ya, Berarti di Mahat Al-Kasim itu yang tingkatannya dari SD, SMP, SMA, iya, Yusri masuk di situ dari dari SMP, SMP sampai SMA di sana 3 tahun. Berarti selama 3 tahun, 6 tahun ya. Berarti 6 tahun. kalau selama 6 tahun ini eh, tidak ada yang apa ya, tidak ada sesuatu yang sangat beda ya karena kan satu tempat. Jadi masa SMP dan SMA itu
mirip-mirip, hanya beda tingkatan saja. Iya. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin, terlalu berkesan di hati. Nah, kalau ini Yusri waktu itu kan lumayan jauh dari rumah, tapi masih gampang dijangkau ya karena 2 jam. Iya. Apakah Yusri selalu bolak-balik ke rumah misalnya tiap akhir bulan libur pulang atau kalau Ramadan saja pulang atau seperti apa? Kalau di sana kan setiap pesantren ada aturan. Kalau Hmm. di sana aturan boleh pulangnya itu ketika liburan sekolah saja. Libur sekolah Liburan itu berarti sekolah, ini ya akhir semester? akhir semester, kemudian, setelah ujian naik kelas, Hmm. liburan Ramadan ya, sama liburan Idul Adha, itu saja. Oh, berarti liburnya itu hanya, ketika apa, Saat akhir libur semester, sekolah, ya. yang Sem libur panjang baru iya. pulang. Yusri kalau di pesantren itu di sana di Aceh, apakah dulu ya kalau kayak zaman kita dulu itu masih terlalu ini ya, masih kayak belajar itu pembelajarannya kayak salah itu dihukum kayak dipukul atau di apa. Kalau di Aceh seperti apa kehidupan di dalam pesantren waktu Yusri di Aceh? Ya, gambarannya seperti yang ini, yang, kita bilang tadi. Kalau salah dihukum, kalau nggak salah ya nggak dihukum gitu ya. Saya Tapi maksudnya setiap kita pasti melakukan kesalahan. iya, tapi Sering maksudnya juga itu dihukum. apakah lebih dominan ke hukum fisik begitu atau kayak misalnya, salah begitu terlambat sholat 5 waktu dihukum hafalan atau seperti misalnya suruh berbaris, dipukul rotan atau seperti apa? Kalau kami dulu lebih ke fisik, cuman ke fisik itu nggak main fisik ya. Ke fisik tapi tidak main fisik. Ke fisik tapi tidak main fisik. Seperti kalau misalnya, terlambat sholat itu disuruh kelilingi lapangan, Oh, bukan ya dipukul atau di bukan apa dipukul ya, ya, cuman kayak dihukum seperti olahraga begitu, lari keliling seperti lapangan. olahraga. Apakah kalau melanggar itu pelanggaran berat sampai dibotak juga? Kalau di botak jarang di sana, cuman lebih ke direndam di kolam paling. Berendam di Ya, kolam? Ah, kebetulan di situ juga ada kolam lili dulu ya. kolam, oh mantap itu dikasih satu kolam dengan lele. Yusri pernah dapat hukuman itu? Pernah juga. Itu kebetulan dulu pernah melanggar itu disuruh bersihkan kolam. Ah, Ya, kan kolam itu kalau lele dia kan nggak terlalu dibersihkan air ya. ya kan memang kan Ya, makanannya jadi kayak gitu. banyak rumput di situ yang tumbuh di situ kayak kangkung yang di sawah itu yang menjalar, itu disuruh bersihkan. Itu kesalahannya mungkin kalau bisa di apa, dicerita, apa kesalahan sendiri atau mungkin karena kelalaian sama teman-teman banyak orang atau seperti apa? Sehingga Ah, dapat hukuman yang berkesan itu direndam di kolam lele, disuruh i- bersihkan kolam itu lele. ada yang kesalahan dari diri sendiri ya, karena keluar dari area pesantren di jam-jam yang Tidak tidak boleh keluar. dibolehkan ya. Ada juga yang gara-gara ajak teman seperti pergi ke warnet begitu. Oh, ke warnet ya. Ya kesalahan anak muda lah, anak remaja Ya, pada umumnya. kalau Tapi dulu kan yang paling berkesan itu main apa namanya? Point blank, PB ya. oh, Kalau main sekarang kan PB. sudah ada ini Sekarang sudah lebih banyak FPS, orang main di HP. Itu waktu berarti zaman-zaman SMP SMA ya. SMP, Nah, SMA dulu. SMA. Yusri selanjutnya itu setelah dari sana, dari mana dapat info kemudian mau lanjut kuliah sampai ke Makassar? Atau di sana sebelumnya ada pilihan lain seperti masuk ke universitas di kota Aceh atau seperti apa? Sebenarnya kalau dilihat dari, apa namanya, universitas, banyak juga universitas yang unggul di sana ya, Hmm, seperti UIN Araniri, ya. ada USK, Universitas Syah Kuala. Hmm. Cuman, karena saya mengikuti saran dari ustadz, Ustadz ini Ustadz apa ini? Ustadz di saya di kampung, pesantren, Ustadz di ya di pesantren pesantren yang SMP SMA itu? ya, Oke. kebetulan kan, ini yayasan dari IMCF juga, Ya, jadi direkomendasikan. direkomendasikan untuk kuliah di Makassar. Sebelumnya itu direkomendasikan ke Jakarta, Usman bin Affan. Ah, Kebetulan ada senior saya di sana, cuman, ada satu lain hal, jadi dilihat di sini di Makassar lebih unggul karena sudah ada S1-nya Syariah dan ya. ada KPI juga, makanya direkomendasikan ke Makassar. Oh, jadi Yusri bisa sampai di Makassar ini kan direkomendasikan sama ustadznya yang mengajar di SMP SMA Pesantren itu tadi, di ya. pesantren. Yusri kemudian pas ke sini itu ada berapa orang kan kalau kita tahu ya sekarang ini dari angkatan sebelumnya antum di Mahat Albir di Uniswa Makassar itu kan selalu ada yang dari Aceh. Cuman sekarang kan sudah tidak ada. Nah, Yusri waktu ke sana itu
dari Aceh ke Makassar itu berapa orang yang sama-sama mau masuk di Mahat Albert? Cuma 2 orang, saya sama Mursalin. Oh, hanya berdua. Tapi kan sebelumnya kan banyak kayak Erpandi itu kan mereka beberapa orang atau Iya, sedikit memang juga. itu kenal sama mereka juga baru di sini. Oh, nanti di sini Ya, di berarti sini baru tidak tahu. kenal sama mereka. Tapi alumni itu juga pesantren itu? Tidak, Oh, beda, tidak. ya. Beda. Mereka itu jalur dari ustadz saya yang ada di sini. Eee, Lebih ke apa namanya, istiwa, wadah Oh. Islam ya. Nah, itu berarti kesananya sama siapa? Berdua saya sama ini ya, Berdua sama Mursalin. Mursalin diantar sama koordinator AMCF di Aceh, Ustaz Busyra. Kalian berdua itu termasuk berarti ini ya, apa, kayak direkomendasikan begitu jalur beasiswa atau undangan seperti itu, seperti apa namanya? Ya, jalur beasiswa. Ya, Beasiswa. Dari Aceh untuk masuk ke Makassar, semuanya berarti full beasiswa. Nah, berangkatnya seperti apa? Apakah dibiayai juga waktu berangkat nah, ke sini atau, biaya sendiri hanya di sini saja yang kalau subsidi? berangkatnya itu biaya sendiri ya, Biaya sendiri? biaya sendiri. Nanti di sini baru disubsidi sama makan. Nah, kenapa Yusri mau merantau sampai jauh ke Makassar? Padahal kan ada sekolah dekat di sana. Apa yang menjadi ini motivasinya? Atau apakah karena tergerak dengan ustadznya bilang di sana recommended tempatnya, Mahat paling lengkap fasilitasnya dan segala macam, atau ada hal lain yang membuat Yusri itu mau sampai merantau jauh ke Makassar, ke Sulawesi Selatan? Ya, sebenarnya kalau di sana kan banyak juga, universitas-universitas, cuman, terkendala dari segi biaya ya. Karena di sini, apa namanya, Ada tawaran ada beasiswa tawaran beasiswa yang lebih ke sini. Karena pernah juga saya daftar jalur, mandiri bukan jalur yang beasiswa, di sana kan? ya cuman nggak lulus, Oh, jadi karena sudah jatuh di nilai. sudah coba di sana Sudah cuman coba. ya tidak berhasil. Jadi Heeh, sampai ke sini. Yusri, orang kan orang Aceh. iya, Pertama ke Makassar itu bagaimana pengalamannya di sini? Waktu tiba di Makassar berarti dijemput sama ustadznya yang di sini ya karena iya, sudah ada teman-teman yang dari Aceh juga yang sekolah di sini kuliah di Unismu Makassar heeh, itu ada persatuannya perkumpulannya berarti dijemput oleh itu. iya. Eee, Pengalaman pertama sebenarnya pas sampai di sini kayak was-was begitu ya, Was. karena kan keluarga nggak ada, Hmm. baru jauh dari kampung halaman itu kan barat ke timur kan jauh sekali. Iya. Ya, itu juga was-was. Makanya itu juga yang menjadi pemicu semangat dulu pas, apa namanya, Mulai belajar dulu di futur, Mahat ya. mulai malas ya. Iya, Semangat sudah jauh sekali nih saya dari karena kampung. kalau, apa namanya, kan di asrama itu sistemnya dilihat dari nilai. Kalau rendah nilai berarti dikeluarkan ke asrama. Itu juga yang menjadi pertimbangan, apa namanya, jadi, Pemicu harus pemicu belajar semangat, sungguh-sungguh. ya. Iya, jadi karena kalau keluar dari asrama ini mau Nggak tinggal tahu di mau mana? tinggal di Oh, mana betul ya ya juga. begitu. Iya, termasuk itu. Iya, Jadi salah satu alasannya supaya tetap semangat karena di asrama ini yang rendah nilainya keluar. keluar kan dulu Iya. Oh iya, kalau kayak kita dulu itu kan berapa minimal minimal Jaid jajidan ya? Jiddan ya. Minimal Itu jajidan. Jaid Jiddan juga kalau kebanyakan masih disaring, Masih ya. disaring ya. Jadi terancam. Nah, Yusri di asrama itu berapa lama? Kan maksimal waktu dulu zaman kita itu di asrama itu berapa? 2 tahun ya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Ya, masih sebelum belum sama. dibatasi ya. Yusri dari pertama tiba kan langsung di sana. Heeh. Masuk semester persiapan bahasa dulu atau langsung masuk semester awal, semester satu? Saya kan, basic bahasa Arabnya kurang, artinya tersentuh dengan bahasa Arab, cuman nggak ada yang masuk. Tersentuh tapi tidak ada yang masuk. Tersentuh tapi tidak ada yang masuk. Kan, apa namanya, istilahnya remaja-remaja dulu Lebih banyak masih mainnya. banyak main, yang menyia-nyiakan waktu gitu ya. Nah, kebetulan pas saya pertama masuk di Mahdi itu, di Mustawa Tamhidi, Masuk dasar Tamhidi sekali, dulu ya, masuk di semester Tamhidi persiapan, sekali, ya. persiapan bahasa. Di situ. Berarti kalau selama itu di asrama terus sampainya 2 tahun setengah Enggak, atau sampai lebih keluar? lebih. Lebih. Nah, kenapa bisa lebih? Kebetulan, ya dekat juga dengan ustad. Mungkin Oh, karena doa juga ya, iya kan Masya sering Allah. juga berdoa supaya diberi jalan keluar agar tidak disulitkan ya. Mungkin kalau tinggal di luar, agak susah juga memanfaatkan waktu. Kan kalau bahasa Arabnya itu
Kita lancar bahasa itu kalau sering, mumarasah, Merasa ya, pembiasaan ya. berbicara Kalau bahasa Arab dengan teman-teman, kalau paling sudah mendukung memang di ya, asrama. paling mendukung di asrama. Kalau sudah keluar kan sudah bahasa Indonesia, gitu kan. Jadi bahasanya agak kurang lengket gitu, kurang kuat. Iya. Berarti Yusri ini di asrama dulu bisa tinggal lebih lama karena ini ya, menjadi pengurus ya, Ya, menjadi pengurus. mengajar untuk adik-adik seniornya yang baru Ya, masuk. sekalian mengabdi di Ma'had. Itu berapa lama di asrama? Kan maksimal kan orang normalnya itu 2 tahun setengah. Hmm. Kalau Yusri sampai berapa lama? Saya itu sampai syariah naik semester 7 ya. Semester 7 nanti pas pengabdian dikirim, baru pindah ke tempat pengabdian. Berarti lumayan lama ya, hampir Lumayan 2 kali lama. lipat dari normal Sekitar ya. 4 tahun, 4 enggak, tahun. sampai 4 tahun kayaknya. Hampir 4 tahun, Hampir 4 ya. tahun. Yang penting selama di situ kan tetap memberi dampak positif kepada Ya, adik-adiknya kan, justru sebenarnya dibutuhkan jadi yang sudah pengalaman, yang senior masih bertahan di asrama untuk bisa mengajarkan adik-adiknya, ya, seperti itu. Justru setelah di sini kan masuk jurusan Ahwal awal Syastia syariah. di Fakultas Agama Islam di Unismu. Sebelum lulus kan kita ada namanya KKN. Yusri waktu ini KKN-nya kemana? KKN-nya kebetulan dekat dengan kampus juga, bisa jalan kaki di SMP Unismu. Itu untuk mengajar agama atau seperti apa? Menjadi pembina di asrama. Menjadi Kan pembina. sistemnya di sana boarding school. Jadi ada pembina. Nah, kebetulan SMP Unismu ini juga kan amal usahanya Muhammadiyah, jadi saya diutus ke situ. Berarti kembali lagi ke masa-masa dalam ini ya, kayak pesantren Ya, begitu. kayak pesantren Kembali dulu. bernostalgia SMP di pesantren, setelah berkuliah itu mengajar di pesantren juga, jenjang SMP Ya, juga, jenjang SMP apa SMA di sana? jenjang SMP saya. Jenjang SMP. Di situ tempat pengaplikasian. Wah, jadi pengaplikasian ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah Ya, itu di pengalaman-pengalaman dulu di pesantren juga bisa kita terapkan di situ. yang penting jangan direndam di Ya, kolam lelenya. Yusri, waktu kuliah ini kalau kita di Mahat kan itu ada namanya pengabdian ya. Dulu kita itu ada jaulah Ramadan. Ya, Ramadan kita dikirim ke daerah-daerah terpencil selama 1 bulan untuk melaksanakan kegiatan selama bulan Ramadan. Yusri waktu itu dikirim kemana? kalau saya selama diadakannya Jaulah Ramadan itu belum pernah dikirim. Oh, tidak pernah ikut. Ya, Karena kurang tahu juga. Karena dulu kayaknya Jaulah Ramadan ini pas masa saya itu diberikan kepada yang minat saja. oh, Ya, tidak yang minat. diwajibkan Tidak semua. diwajibkan semua. Tapi sebagai gantinya belajar di bulan Ramadan selama 2 pekan. Oh, Ya, tetap di Mahat ya, belajar. tetap belajar. Nah, selama datang di Makassar itu kuliah masuk di Mahat Albir, Yusri pernah pulang kampung kayak pulang lebaran atau pas apa, atau belum pernah pulang sampai sekarang? Baru 1 kali. Selama sejak tiba di Selama Makassar, ya kurang lebih 7 tahun kalau nggak salah ya, karena akhir 2016 saya ke sini. tiba di sini, Ya, pertama pulangnya itu kapan? awal 2020. Awal 2020 Awal baru 2020. pulang ke sana. Itu berarti pas corona ya? Pas corona, awal-awal corona pulang. Pulang kampung. Ya. Nah, kenapa pulang kampung pas saat-saat itu? Apakah memang dipanggil sama orang tua atau karena kondisinya di kampus kan diliburkan, pembelajaran berubah jadi online sehingga milih pulang kampung atau seperti apa? Satu sisi karena online ya, online. Pertama kan online-nya itu sampai 2 pekan. Cuma karena kondisi makin parah jadi diperpanjang lagi. Di lain sisi juga saya kebetulan ke sini itu belum bisa buat KTP, jadi belum ada KTP. Rencana pulang ini untuk membuat KTP dan kartu kesehatan Di Aceh. di Aceh. Jadi pulangnya sekalian karena ada yang diurus ya, mau diurus ya, urus KTP. KTP. Waktu corona itu di Aceh bagaimana kondisinya? Yusri kan pulang ke kampung, apakah harus apa namanya istilahnya karantina ya. dulu di mana? Di karantina di kota ya berarti? Iya, sebenarnya itu harus dikarantina dulu. Cuman saya sembunyi-sembunyi ya. Nanti sekitar hampir 1 bulan di kampung baru ketahuan sama kepala desanya. Kalau ada yang datang Kalau dari iya, Makassar ada ini yang datang tidak dari karantina ya, luar biasa. Tapi Tapi alhamdulillah sudah cek kesehatan oh semua sudah di cek mandiri puskesmas. juga ya. Jadi aman ya walaupun ini. Jadi itu kan proseduralnya harusnya dikarantina dulu. Harusnya dikarantina Tapi dulu. karena memang tidak sakit juga dan alhamdulillah sudah periksa Gejala itu. kesehatan jadi tidak masalah ya.
cuman tidak karantina saja. Waktu itu kan pulang tiket mahal atau seperti apa? Lumayan lumayan lah kalau kita bilang, karena 2,3 kemarin pas Untuk pulang ya? untuk pulang ke sana. Tiket saya ke Medan, nanti dari Medan ke kampung saya itu sekitar 250. Oh, berarti tidak langsung sampai di kampung Tidak ya? tidak langsung ke Pesawat kampung. sampai di kota dulu di Medan, Mhm, baru naik bus naik bus ya. untuk ke sana. Bisa setelah di sana kemudian kembali lagi ke Makassar. Ini kan kalau corona itu kan mulainya akhir 2019. Ah. Pulang kampungnya di tahun 2000. Tahun Awal 2000 2000, awal 2020 kalau nggak salah ya. awal Ya, 2020 nanti 2021 baru saya ke sini lagi. baru 2 kembali. semester saya di kampung. Kurang lebih 1 tahun di 1 tahun kampung. di kampung.